Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surani Febriastuti dengan NIM 14235504. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil kerja saya, yaitu tentang sistem reproduksi wanita bagian dalam. Sistem reproduksi wanita bagian dalam yaitu ada vagina. Vagina di sini adalah salah satu bagian yang berada pada bagian paling depan penyusun organ reproduksi wanita dengan panjang 9 sampai 11 cm dan memiliki pH 4,5. Dan fungsi vagina adalah sebagai satu, saluran sekret pada waktu haid, yang kedua adalah berhubungan seksual, dan yang ketiga adalah sebagai jalan lahirnya pada waktu melahirkan. Yang kedua ada uterus. Uterus ini adalah saluran yang cukup kuat atau sangat kuat, dan dia dilapisi oleh peritorium dan dilapisi mukosa. Fungsinya adalah tempat bayi dibesarkan. Lapisan dari mukosa ini disebut dengan endometrium, di mana setiap bulan endometrium dia akan menyebar. Terus selanjutnya ada cervix. Cervix merupakan bagian bawah yang membuka ke arah vagina. Cervix terdiri dari dua, yaitu supravagina dan pars vagina, atau cortis dan juga internal. Disebut juga dengan canal cervicalis. Fungsinya dia akan menebalkan ketika bayi lahir. Kemudian ada lapisan rahim, yaitu ada endometrium dan mesothelium. Di sini ada endometrium yang setiap bulan mengalami penebalan kalau tidak ada salur yang menempel karena dibuahi. Setiap bulan ovarium akan turun dari ovari menuju ke tuba falopi sampai turun ke endometrium. Dia akan turun menjadi menstruasi ketika tidak ada pembuahan. Selanjutnya ada mesothelium atau otot, lapisan yang paling tengah. Fungsinya untuk kontraksi di saat persalinan. Yaitu ada fundus. Fundus itu adalah leher rahim yang paling atas. Kedua ada uterium top. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi wanita bagian luar. Yaitu yang pertama ada mas pubis. Mas pubis ini adalah bagian yang menonjol berisi jaringan lemak untuk melindungi alat genitalia. Yang kedua ada labia mayora. Labia mayora ini adalah bibir besar, panjangnya 1,5 cm. Fungsinya yaitu sama seperti skrotum pada pria, menjaga lapisan labia minora. Yang ketiga ada labia minora atau bibir kecil, yaitu adalah bagian yang tanpa rambut. Yang kedua ada vestibulum atau bagian luar yang dibatasi oleh kedua bibir kecil. Terus selanjutnya ada klitoris. Klitoris ini adalah jaringan yang berisi saraf, yaitu fungsinya adalah monolog kesamaan penis laki-laki. Fungsinya memiliki daya rangsang. Terus selanjutnya ada kelenjar Bartolini atau itu adalah alat yang terpenting di daerah vagina karena dapat mengeluarkan lendir. Yang ketiga ada hymen atau selaput darah. Fungsinya adalah jaringan menutupi lubang vagina agar tidak rapuh dan mudah robek. Yang berikutnya ada sistem reproduksi pria. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sistem reproduksi pria. Yang pertama ada testis. Testis itu ada dua. Fungsinya adalah tempat sperma terbentuk yang terletak menggantung pada urat spermatik di dalam skrotum melindungi sperma. Yang kedua ada ductus atau saluran reproduksi, yaitu meliputi epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Ductus adalah sperma dari testis keluar tubuh melalui salurannya. Yang ketiga ada kelenjar aksesoris, terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, kelenjar koper. Fungsinya sama sebagai aksesoris di dalam. Seorang laki-laki mengeluarkan sperma. Fungsinya mengombinasikan sperma menjadi bentuk semen atau cairan ejakulasi. Yang bagian eksternal itu ada penis. Penis adalah alat yang mempunyai jaringan erektil yang satu sama lain dilapisi jaringan fibrosa. Dia akan tegang ketika di dalamnya itu dipenuhi dengan darah. Yang kedua ada skrotum. Skrotum ini dia suhunya harus 2 derajat Celcius di bawah suhu di dalam rongga perut, yaitu berisi di dalamnya testis. Berikutnya ada oogenesis. Dari oogenesis ini terdapat oogonium. Dia akan mengalami pembelahan mitosis. Dari pembelahan mitosis ini dia akan berubah menjadi oosit primer. Dari oosit primer ini dia mengalami pembelahan meiosis 1, akan menghasilkan oosit sekunder dan badan polar pertama. Dari oosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan meiosis 2. Dia akan menghasilkan ovum dan badan polar kedua. Dari badan polar pertama dan badan polar kedua ini dia akan produksi kembali lagi oleh tubuh. Yang berikutnya ada spermatogenesis. Dari spermatogenesis ini terdapat spermatogonium. Dia akan mengalami pembelahan secara mitosis. Lalu
lalu menghasilkan spermatosit primer. Dari spermatosit primer ini dia akan mengalami pembelahan meiosis 1. Dari meiosis 1 ini dia akan menghasilkan spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder ini dia akan mengalami pembelahan lagi meiosis kedua. Selanjutnya dia akan menghasilkan spermatid. Dari spermatid ini dia tidak akan mengalami pembelahan karena dia diferensiasi dan akan menghasilkan sperma. Lanjut, di sini ada sperma, yaitu ada bagian kepala, bagian tengah, dan bagian ekor. Di mana bagian kepala ini ada akrosom, yaitu fungsi akrosom adalah dia sebagai alat untuk menembus dinding sel telur. Yang kedua ada nukleus bagian leher, dan di bagian tengah ini adalah mitokondria atau bentuk spiral. Yang ketiga ada ekor. Di ekor ini ada membran plasma, di mana dia adalah sebagai alat untuk menggerakkan sperma ini untuk mempercepat ke sel telur. Selanjutnya ada fertilisasi atau pembuahan. Di sini ada cara masuknya sperma ke dalam sel telur, yaitu ada enzim dalam akrosom, membran plasma ovum, zona pellucida, badan basal sperma, nukleus sperma, granula cortica, atau disebut dengan sitoplasma ovum. Kemudian fertilisasi atau pembuahan, yaitu di mana indung telur keluar mengalami ovulasi, melepaskan oosit sekunder, lalu mengalami pembuahan. Dari pembuahan ini dia akan menjadi sel tunggal atau zigot pada hari pertama, yaitu pada hari kedua dia akan berbelah menjadi 2 sel. Terus pada hari ketiga dia akan berbelah lagi menjadi 4 sel. Kemudian pada hari keempat dia akan membelah lagi menjadi 16 sel. Terus pada hari kelima dia akan menjadi blastocistal awal. Pada hari 6 sampai ke 7 dia akan menjadi blastocital akhir. Pada hari ke-8 sampai ke-9 dia akan menempel pada dinding uterus dan menjadi embrio melalui implantasi. Di sini ada siklus menstruasi, yaitu ada ovarium atau tempat berkembang sel telur, dan untuk melepaskan sel telur pada pertengahan siklus menstruasi pada hari ke-14 dari siklus 28 hari disebut dengan ovulasi. Mengalami rerutate follis, maturing follis. Setelah mengalami fase itu dia akan mengalami ovulasi, corpus luteum, dan degenerates dicotom. Setelah itu ada hormon wanita, ada estradiol, yaitu hormon estrogen untuk mengatur siklus mens dan menjaga ketebalan dinding rahim atau persiapan kehamilan. Di sini ada LH dan FSH, yaitu menyebabkan terjadinya sekresi estrogen. Hormon estrogen dibentuk di jumlah besar atau FSH, sedangkan produksi LH bertambah tercapai rasio produksi FSH dan LH yang merangsang terjadinya ovulasi. Selanjutnya ada hormon progesteron, yaitu bekerja dengan menebalkan dinding rahim, menerima sel telur yang telah dibuahi. Yaitu pada fase praovulasi, FSH pematangan folikel dan merangsang folikel atau mensekresikan hormon estrogen. Estrogen ini nanti akan menyebabkan serikus mensekresikan lendir pada FSH, yaitu menetralkan asam pada vagina. Ini adalah kehidupan sperma. Selanjutnya ada luteal phase, yaitu tahap akhir mens. Hari ke-15 sampai ke-28 hari sel telur telah dilepaskan dari ovarium dan bergerak dari tuba fallopi, selanjutnya turun ke rahim. Berikutnya ada fase menstruasi, yaitu pertama ada menstrual phase, yaitu terjadi bila ovum tidak dibuahi oleh sperma sehingga luteum berhenti memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Hal ini menyebabkan lepasnya ovum dari endometrium disertai roset dan luruhnya pada endometrium atau disebut dengan pendarahan. Yaitu yang kedua akan mengalami follicular phase, yaitu FSH membantu pematangan folikel dan merangsang folikel, mensekresikan hormon progesteron, menyebabkan cervix mensekresikan lendir atau menetralkan suasana vagina yang bersifat basah. Ini adalah kehidupan sperma. Yang ketiga ada fase ovulasi, yaitu terjadi pada hari ke-14, peningkatan kadar LH merangsang pelepasan oosit sekunder dari folikel atau ovulasi. Yang keempat ada fase luteal phase atau pasca ovulasi, yaitu berlangsung 14 hari sebelum mens berikutnya. Folikel matang yang telah melepaskan oosit sekunder akan berlarut, yaitu corpus luteum mensekresikan hormon progesteron dan hormon endometrium, namun tidak sebanyak ketika berbentuk folikel. Berikutnya ada kehamilan atau proses berkembangnya bayi, yaitu pada usia 3 minggu saat telur telah dibuahi akan mulai berkembang menjadi embrio. Pada
membentuk tangan dan kaki. Ukuran rahim 2 kali lebih lebar. Pada usia janin 6-10 minggu melewati masa kritis perkembangan organ tubuhnya. Banyak bergerak, siap berkembang. Pada usia 11-13 minggu, otak bayi berkembang dengan pesat, ginjalnya mulai mengeluarkan urin, jari-jari mulai bisa mengepal. Alat kelamin sudah berbentuk dan panjangnya 8 cm. Pada usia 14 sampai ke 18 minggu, indera perasa terbentuk, bisa mendeteksi cahaya, alat kelamin mulai terbentuk sempurna. Pada usia 19-22 minggu, mendengar semakin efektif, seperti manusia kecil. Pada usia 23-29 minggu, tumbuh alis dan rambut, berat badan meningkat, menghirup dan mengeluarkan cairan plasenta, membuka dan menutup mata, mengisap jari-jarinya. Pada usia 30-35 minggu, otot-otot paru berkembang, kepala membesar, tendangan bayi kuat, kontraksi palsu menyebabkan nyeri dan sesak napas. Pada usia 34 minggu, paru-paru mulai matang atau pergerakan tidak sesering sebelumnya. Pada usia 36-41 minggu, kandungan semakin turun ke panggul dan ibu mengalami keputihan dan kontraksi pembengkakan kaki atau disebut dengan tanda-tanda kelahiran. Berikutnya ada persalinan, yaitu pada kelas 1 seharusnya membuka dari pembuka 0-1 cm, yaitu disebut dengan kala pembuka. Selanjutnya ada kala kedua, kala pengeluaran, karena kekuatan his dan kekuatan mengendam janin didorong keluar sampai lahir. Yang ketiga ada kala 3, yaitu dengan kala urin, plasenta terlepas dari dinding uterus dan dilahirkan. Berikutnya ada kala 4 atau mulai dari lahirnya plasenta sampai 2 jam kemudian, disebut dengan kala observasi apakah terjadi pendarahan atau tidak. Kemudian ada laktasi, yaitu hipotalamus, salah satu bagian otak yang berfungsi untuk mengeluarkan hormon dalam mengendalikan organ dan sel tubuh. Yang kedua ada kelenjar Wiley atau organ kecil yang ada di dalam otak, menghasilkan hormon yang mengatur banyak proses dan fungsi organ. Berikutnya ada PRH atau hormon sifat prolaktin atau merangsang produksi ASI yang dimulai dari masa kehamilan sampai menyusui. Yang ketiga berikutnya ada sekresi ASI diatur oleh hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Prolaktin menghasilkan ASI yang dipengaruhi dari lama dan frekuensi persiapan. Kemudian ada hormon oksitosin disekresi oleh kelenjar pituitari sebagai respon adanya sublim atau pengisapan yang akan menstimulasi sel-sel miofitas untuk mengeluarkan ASI. Inilah terjadi mengalirnya ASI dari simpanan alveoli ke laktosiosa sehingga dapat dihisap oleh bayi. Itu disebut dengan puting susu. Berikutnya ada ASI kolostrum pada 5 hari, ASI transisi setelah kolostrum atau 8-20 hari. Selanjutnya ada ASI matang 21 hari melahirkan. Di sini terdapat gambar ASI atau payudara, yaitu ada lobus 15-20 lobus, bagian kecilnya adalah lobulus. Lobus dan lobulus dihubungkan oleh saluran susu yang membawa susu bermuara ke puting susu. Yang kedua ada puting susu atau bagian tengah areola terdiri dari serat otot polos F untuk membantu puting agar terbentuk saat stimulasi. Yang ketiga ada areola atau bagian hitam yang menyuntikkan puting susu. Di dalamnya terdapat saluran melebar atau sinus atau lactiferus menyimpan susu dalam payudara. Sel yang berperan dalam pergerakan areola selama masa menyusui atau meiope atau mendorong keluarnya ASI. Yang ketiga ada puting susu, yaitu area paling gelap. Yang keempat ada jaringan adiposa atau jaringan lemak. Menentukan ukuran payudara memberikan konsistensi yang lembut pada payudara. Berikutnya ada pelekatan ASI, yaitu daya menempel pada payudara, mulut terbuka lebar dan bibir terlipat keluar. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.